Halo sahabat Asri, nama saya Muhammad Yusuf atau sering dipanggil Jili. Sekarang saya ingin berbagi tip tentang pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Seperti apa pembuatan mol dan apa fungsinya mol, saya paparkan satu persatu. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu mol. Mol adalah mikroorganisme lokal atau bakteri atau mikroba yang baik untuk pertanian. Berarti mikroba yang membantu petani. Dalam arti mikroba ini sebagai alat fermentasi atau makhluk yang akan memfermentasi bahan-bahan organik untuk dijadikan pupuk padat, pupuk cair, dan sebagainya. Seperti apa juga itu mikroba, yaitu kita pilih mikroba yang baik dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Yaitu salah satunya kita ambil mikroba yang baik dari pohon pisang yang busuk, yang kedua dari rebung yang sudah diasamkan, yang ketiga atau kita ambil dari ragi tapai. Dan itu kita kembangkan, cara pengembangannya yaitu dari asupan nutrisi supaya mikroba itu lebih baik. Nutrisi apa yang kita berikan? Yaitu yang pertama, nutrisi yaitu tentang protein, karbohidrat, dan glukosa atau gula. Yang itu yang kita fermentasi selama 10-12 hari sehingga bakteri itu kuat hingga siap untuk bekerja untuk memfermentasi atau mempercepat pembusukan bahan organik seperti itu, dan supaya cepat terurai. Dan juga tidak hanya untuk pupuk, dan juga untuk media tanah yang akan kita tanam seharusnya harus steril dulu supaya terhindar dari bakteri-bakteri jahat, dan itu harus kita beri bakteri yang baik tadi atau mol, yaitu supaya mengalahkan bakteri-bakteri jahat yang ada di media tanam yang akan kita budidayakan. Seperti itu. Langkah-langkah cara pembuatannya yaitu yang pertama, kita harus siapkan bahan-bahan dulu. Yang kedua, alat-alat. Apa bahan-bahannya? Ya, tadi saya bilang kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita siapkan batang pisang busuk atau ragi. Yaitu untuk apa? Untuk sumber mikroba yang akan kita fermentasi, yang akan kita kuatkan supaya bisa membantu tadi pelapukan dan menetralkan tanah. Yang kedua, kita harus siapkan gula sebagai glukosanya. Gula terserah mau gula merah, gula pasir maupun air tebu. Yang penting bersifat gula. Yang ketiga, kita siapkan lagi karbohidrat. Kandungan karbohidrat apa? Kandungan karbohidrat yang pertama, boleh dadak halus atau kita memanfaatkan air cucian beras daripada kita buang, bagus kita memanfaatkan seperti itu. Ya, setelah itu kita siapkan juga alat-alatnya. Apa alat-alatnya? Yang pertama, alat-alatnya ember 1-2 biji. Yang kedua, alat-alatnya tempat penampungan atau tempat fermentasi. Yang ketiga, kita siapkan plastik penutup atau tempat yang udah ada penutup seperti itu. Yang keempat, ada pisau atau parang untuk mencacah bahan-bahan tersebut. Gula, batang pisang atau ragi, dadak halus atau air beras itu kita larutkan dulu ke dalam air panas. Mengapa kita larutkan dalam air panas? Karena ini asupan nutrisi yang akan kita berikan kepada mikroba yang akan kita fermentasi. Maka dari itu kita harus sterilkan dulu makanan ini supaya tidak ada bakteri-bakteri jahat yang ada menginggap di makanan tersebut, asupan nutrisi tersebut seperti itu. Dan setelah kita larutkan dan kita aduk sampai mendingin. Batang pisangnya kita peras dan kita ambil airnya, ampasnya kita buang seperti itu. Dan kita ambil air perasan batang pisang. Setelah itu batang pisangnya setelah udah jadi dan tadi makanannya yang udah dilarutkan sampai dingin dan kita campurkan dengan sumber bakteri tadi. Setelah itu baru kita fermentasi selama 10-12 hari seperti itu. Masalah kuantitas atau jumlah bahannya tergantung apakah kita bikin 5 liter, 10 liter atau
selanjutnya. Tetapi sesuai dengan komposisi. Seandainya kita bikin 10 liter, berapa bahan yang harus dipakai? Yaitu yang pertama, kita pakai gula 10 liter setengah kilo, dedak halus setengah kilo, terus ada lagi batang pisang 1 batang, terus ada kalau kita mau pakai air beras ya secukupnya untuk mencukupi bahan yang 10 liter tadi. Itu bahan-bahan yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi supaya sesuai dengan komposisi 10 liter. Begitulah cara membuat atau praktek pembuatan mol atau mikroorganisme lokal, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Asri di rumah. Silakan praktekkan di rumah masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.